saya serahkan kepada Ibu Erna selaku moderator dan juga selaku Kepala Fungsi Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev, Ukraina, yang mencakup wilayah akreditasi Georgia dan Armenia. Gangguan teknis sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Kiev dan selamat sore waktu Jakarta. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara peluncuran dan diskusi buku Perjalanan tahun ketiga Dubes RI di Kiev, Profesor Dr. Yudi Krisnandi, SHME, yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kiev, Ukraina, merangkap Georgia dan Republik Armenia. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Erna Herina, biasa dipanggil Erna. Saya baru bergabung di Kiev pada Agustus tahun lalu, dan saya akan bertindak sebagai MC sekaligus moderator untuk acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Yang kami hormati Pak Saidiman Suryo Hadi Projo, yang kami hormati Rektor ITB Pak Kadarsyah, walaupun beliau sudah ada penggantinya, tetapi saya masih menganggap beliau sebagai Rektor ITB, Pak Yanwar Ruswita, pimpinan Pikiran Rakyat, dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, terima kasih atas kehadirannya. Izinkan saya menyampaikan sedikit gambaran mengenai buku Perjalanan tahun ketiga kerja Dubes RI. Buku ini merupakan rangkaian apa yang saya kerjakan selama menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Ukraina, dari mulai saya datang pada tanggal 21 April tahun 2017 sampai dengan 21 April tahun 2020. Selama 3 tahun saya menuliskan apa yang saya kerjakan, walaupun ini bukan merupakan sebuah kewajiban dari Kementerian Luar Negeri, juga tidak diminta oleh Menlu atau siapapun, tetapi sebagai duta besar yang diberikan amanah oleh Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, saya memiliki tanggung jawab moral dan juga kewajiban untuk menuliskan apa-apa yang saya kerjakan dan bisa didokumentasikan sebagai sebuah catatan yang mungkin dan mudah-mudahan berguna di masa yang akan datang bagi para diplomat yang akan meneruskan tugas-tugas kebangsaan di wilayah akreditasi Ukraina, Georgia, dan Armenia. Alhamdulillah, saat ini saya memasuki tahun yang keempat, dan biasanya periodisasi Dubes itu kurang lebih 4 tahun, dan jika tidak ada hal-hal yang lainnya, saya akan berada di Ukraina sampai dengan bulan April tahun depan, sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan sampai nanti masa tugas saya di Ukraina selesai, saya tidak mengalami kesulitan-kesulitan atau hambatan apapun. Saya mensyukuri tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, dan saya merasa ringan melaksanakan tugas ini karena dukungan seluruh staf diplomatik yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, juga dukungan dari para lokal staf yang sudah ada dan lebih dulu berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Apa yang saya lakukan adalah melanjutkan apa-apa yang sudah dilaksanakan oleh duta besar sebelumnya, lalu melanjutkan rencana-rencana yang belum selesai, dan juga menggali ide-ide yang disampaikan oleh para staf, sehingga Kedutaan Besar Republik Indonesia memiliki aktivitas-aktivitas, kegiatan yang monumental maupun legacy. Yang saya tekankan kepada para staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia dari pertama kali saya datang hingga saat ini adalah pentingnya meninggalkan legacy. Kita bekerja di sebuah perwakilan, merupakan wakil dari bangsa, harus memiliki sesuatu yang dikenang, selain tugas-tugas diplomatik. Apa-apa yang saya lakukan mungkin sedikit berbeda
dengan yang sudah dilakukan oleh duta besar sebelumnya, khususnya dari sisi legacy. Pada saat saya tiba, Kedutaan Besar Republik Indonesia seperti halnya kedutaan-kedutaan besar yang lain. Alhamdulillah dalam waktu 3 tahun ini ruangan, halaman, taman tempat bermain dari Wisma Duta Indonesia sudah seperti layaknya taman-taman yang cukup indah dan baik untuk bisa dinikmati oleh siapapun yang berkunjung ke Wisma Duta. Itulah salah satu hal yang kami capai di dalam memperkuat infrastruktur diplomasi, begitupun juga kantor. Dan kami juga membangun taman budaya di Botanical Garden yang luasnya kurang lebih 1 hektar, tanahnya diberikan oleh pemerintah setempat. Kami bangun di atas areal 5.000 meter persegi, ada Taman Budaya Indonesia di Kebun Raya Ukraina, dan kami membangun stupa Candi Borobudur dengan ukuran aslinya. Bagi teman-teman sekalian yang pernah ke Ukraina, tentunya sudah bisa melihat satu-satunya stupa atau Candi Borobudur yang ada di luar Indonesia hanya ada di Ukraina, dan kami bangun tahun lalu, serta diresmikan tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 yang lalu, tanggal 17 Agustus, dihadiri tidak kurang dari 24 duta besar dan seluruh perwakilan-perwakilan luar negeri, berikut pemerintah dari Ukraina. Selama saya bertugas, kami sudah bisa menambah 2 honorary konsul kehormatan dari warga negara setempat dalam rangka membantu upaya-upaya kegiatan diplomatik di Ukraina. Di antaranya di kota Lviv, salah satu kota pariwisata budaya terbesar di Ukraina, dan satu lagi di kota Kharkiv, kota industri terbesar. Sebelumnya setelah kurang lebih 20 tahun aktivitas diplomasi Indonesia dengan Ukraina sudah mencapai 25 atau 27 tahun lebih, kita baru memiliki 1 konhor di Armenia. Dalam waktu 3 tahun terakhir, kami kini sudah memiliki 3 konhor, 2 di wilayah Ukraina. Begitupun juga dari bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, pada saat saya mulai memimpin di awal tahun 2017, transaksi perdagangan Republik Indonesia dengan Ukraina mencapai 572 juta US dollar, dan dalam waktu kurun 3 tahun, sekarang sudah mencapai 1,35 miliar US dollar. Meningkat 2 kali lipat lebih berkat dukungan kerja dari seluruh rekan-rekan dan staf yang senantiasa melakukan berbagai macam aktivitas di dalam mempromosikan produk-produk Indonesia dalam berbagai macam kegiatan, dan juga memfasilitasi kunjungan-kunjungan bisnis dan juga kunjungan-kunjungan tingkat tinggi antar kedua negara. Untuk lebih jelas dan komprehensifnya, pada saatnya nanti kami akan membagikan electronic book dari perjalanan 3 tahun kerja Dubes RI di Ukraina, yang begitu saya syukuri, begitu saya jalani dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa syukur, dan kerjasama yang sangat erat dari seluruh staf Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Ukraina. Dan saya senantiasa sekali lagi mengingatkan kepada para diplomat untuk membangun sebuah legacy, sehingga pada saat kita nanti pergi meninggalkan tempat tugas, karya-karya kita akan dikenang selamanya di tempat itu. Dari sisi kegiatan diplomasi itu sendiri, dalam 3 tahun terakhir, Ukraina, kami, Kedutaan Besar Republik Indonesia, berhasil mendapatkan dukungan secara tertulis dari ketiga negara akreditasi untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Saya sendiri didampingi staf bertemu langsung dengan presiden ketiga negara,
walaupun oleh Ibu Menteri ditugaskan cukup bertemu dengan Menteri Luar Negeri, tetapi kami mengupayakan yang tertinggi dan hasilnya dukungan itu tidak hanya sekedar dukungan lisan, tetapi dukungan tertulis. Dukungan tertulis ini memang agak langka bisa didapatkan, tetapi kami salah satunya yang bisa mendapatkan itu. Begitupun juga untuk pencalonan anggota Dewan HAM, Hak Asasi Manusia di PBB, kami juga melakukan hal yang sama dan mendapatkan dukungan tertulis. Dan juga untuk pencalonan di organisasi-organisasi internasional di bawah PBB lainnya. Kami memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintah setempat. Mudah-mudahan peluncuran buku ini bermanfaat bagi kita semua sebagai pertanggungjawaban moral saya selaku kepala perwakilan di sini, dan juga menjadi salah satu catatan dokumen sejarah diplomasi Ukraina yang nantinya mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh para diplomat-diplomat selanjutnya dan Duta Besar Republik Indonesia yang akan datang yang menggantikan saya. Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Dubes Yudi Krisnandi yang ke-52 ya Pak ya. Semoga Bapak makin sukses, selalu sehat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh senior kita, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sayyidi Mansur Hadi Projo. Beliau ini, jabatan beliau sebelumnya itu antara lain sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, pernah juga beliau menjabat sebagai Gubernur Lemhanas dan Duta Besar RI untuk Jepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat dihormati bisa turut bicara dengan dalam pertemuan ini. Maka saya akan mulai dengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 pada Bapak Duta Besar Profesor Yudi Krisnandi. Semoga masih panjang umur dan semoga selalu sehat walafiat. Dan ini yang penting, Pak Yudi, saya sebagai veteran pejuang kemerdekaan, ini pakaian saya ini veteran, sebagai veteran pejuang kemerdekaan, mendoakan semoga Anda sebagai generasi muda dan aktif dan intelektual dan berpengalaman sebagai politikus dan sekarang berpengalaman sebagai diplomat di dalam tahun-tahun yang akan datang akan tidak saja berprestasi sebagai duta besar, tapi harapan saya adalah bahwa dan bersama saya pasti semua veteran mengharapkan, mendoakan Anda bisa berhasil membawa negara kesatuan Republik Indonesia pada tujuannya. Tujuan perjuangan kita pada tahun 45 adalah terwujudnya suatu masyarakat yang maju, adil, makmur, berdasarkan Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang di bumi Nusantara. Yang sekarang ini masih berupa harapan belaka. Sekarang kita bicara tentang Pancasila, tapi Pancasila masih jauh. Kita bicara tentang adil makmur masih jauh. Jadi harapan saya, Bapak Profesor Yudi Krisnandi di masa-masa yang akan datang tidak hanya mengutamakan perjuangan di bidang politik yang partai, melainkan mengusahakan terwujudnya pada tahun 2045 ketika Republik Indonesia berumur 100 tahun, benar-benar negara kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya sebagaimana selalu kita dengungkan. Dan saya yakin Anda bisa, dan kita sebagai veteran pejuang kemerdekaan mendukung itu.
Nama saya Saidi Mansur Hadi Projo. Sejak 45 saya TNI. Perlu saya katakan bahwa pada hari ini di Indonesia adalah Hari Lansia. Nah, lansia mulai 60 tahun itu lansia. Tapi saya sudah termasuk lansia paripurna malah. Karena umur saya sudah 92 tahun dan sebentar lagi 93 tahun. Dengan pengalaman saya bahwa Indonesia pada tahun 2050 menjadi negara keempat di dunia. Tapi pada saudara-saudara yang lain, harapan saya adalah supaya kita semua sebagai warga negara Republik Indonesia selalu mewujudkan apa yang perlu kita lakukan sebagai warga negara. Oleh karena hanya dengan cara itu nanti anak cucu Anda semua mencapai kebahagiaan dan Anda sebagai sekeluarga mencapai kebahagiaan. Saya harapkan, saya doakan Anda semua tidak hanya sukses sebagai diplomat, sebagai local staff, tapi juga dengan mendidik putra-putri Anda menjadi orang-orang Indonesia yang maju dan berpendidikan. Dan yang paling penting, marilah kita menjadikan manusia Indonesia pejuang sejati. Perlu saya sampaikan, kita semua mempunyai kebanggaan untuk membuat putra-putri Anda nanti warga negara Indonesia yang berjasa, tidak hanya berjasa bagi diri sendiri, berjasa bagi keluarga, tapi juga berjasa pada negara dan bangsa. Dan saya yakin kita bisa, Anda bisa untuk melakukan itu. Sekali lagi, selamat kepada semua, dan saya ingin sampaikan bahwa di dalam masa ketidakpastian alam ini, harap kita semua senantiasa menjaga kendali diri. Kendali diri, marilah kita senantiasa jaga ketenangan, kesabaran, ketabahan kita. Kalau sudah siap, Bapak Rektor Universitas Nasional Jakarta, Bapak Dr. Amri D. Putra. Beliau adalah, selain sebagai Rektor UNAS, beliau adalah pakar ilmu administrasi negara. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri launching buku Profesor Yudi Krisnandi yang berjudul Perjalanan Kerja tahun ketiga Dubes di Kiev. Hadir telah ditujukan oleh Duta Besar Republik Indonesia di Kiev, Bapak Profesor Yudi Krisnandi, yang tetap menjalankan tugas kenegaraannya sehari-hari dan tetap bisa berkarya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Rektor Universitas Nasional maupun segenap sivitas Universitas Nasional menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Profesor Yudi atas peluncuran buku yang berjudul Perjalanan Kerja tahun ketiga Dubes di RI di Kiev. Dikemas secara apik dan tentunya sangat bermanfaat sebagai catatan sejarah pada para diplomat yang bertugas di negara-negara sahabat, khususnya Ukraina, Amerika, dan Georgia. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang KBRI Kiev dapat memberikan sumbangsih yang lebih baik lagi bagi kemajuan hubungan Indonesia dengan ketiga negara sahabat yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Selamat Pak Yudi atas peluncuran bukunya. Kami sangat menghargai, sangat mengapresiasi yang tinggi. Demikian bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narsum selanjutnya, kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibnu Ahmad, Guru Besar Fakultas Komunikasi UI. Silakan Pak Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengaminkan nih Prof Yudi, mengaminkan orang tua kita mendoakan Anda Prof Yudi, Bapak Saidiman tadi mendoakan Anda, luar biasa doanya, tidak terucap tapi tersimpan di hatinya, luar biasa. Atau dari kejauhan dan dari dekat pula, Prof Yudi gemar membuat buku dan saya sudah juga dorong agar beliau dalam pengalaman diplomasinya adalah mengubah pengalaman menjadi pengetahuan. Jadi kata kuncinya, sekarang ini buku yang ditulis itu lebih paparan mengenai pengalaman, tapi belum disusun menjadi sebuah pengetahuan. Dalam menyusun sebuah pengetahuan tentu ada caranya, ada proses epistemologi, yang dalam hal ini saya ingin mendorong Prof Yudi, dan buku ini masih langka saya kira ke depan pengalaman-pengalaman diplomasi ini dirubah menjadi pengetahuan diplomasi atau lebih dikenal dengan teori diplomasi. Jadi dewasa ini Prof Yudi lebih tahu dari saya barangkali, yang hadirin juga sudah lebih tahu, sudah pada tahu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah ilmu pengetahuan yang sifatnya dalam bahasa Inggris saya ingin menyebutnya dengan tacit knowledge ya. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, berdasarkan perenungan, berdasarkan interaksi dengan kenyataan, dan itu kalau dirubah menjadi explicit knowledge yang dibagikan kepada orang lain akan sangat bermanfaat. Ketimbang sebutlah saya yang banyak di kampus menulis teori diplomasi, saya kira nggak pas itu. Jadi hambar kalau dalam makanan itu. Prof Yudi saya kira dengan pengalaman akademisnya sebagai profesor, S3-nya ilmu politik, S2-nya ilmu ekonomi, S1 ilmu ekonomi, ditambah dengan pengalaman organisasi di yudikatif legislatif, sekarang di dunia diplomasi, saya kira kalau tacit knowledge ini dirubah menjadi pengetahuan dalam bentuk teori-teori yang berlaku umum, artinya bukan sekadar ekspresi pengalaman pribadi, subhanallah akan banyak manfaatnya. Itu mungkin motivasi dari saya dan doa dari saya untuk Prof Yudi, sukses selalu, sehat, dan penuh keberkahan dalam hidupnya. Selamat menyongsong 2045, mungkin jangan dalam waktu tidak apa-apa kembali ke tanah air, memangku amanah yang seperti dikatakan Prof Saidiman tadi, adalah tugas besar mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat Prof Yudi, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan pada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Ibnu. Tadi yang saya garis bawahi dari yang Bapak sampaikan adalah bagaimana dapat mengubah pengalaman-pengalaman diplomasi ini dikonversikan menjadi pengetahuan diplomasi. Terima kasih Pak. Kami mohon berkenan perwakilan dari kalangan media massa, Bapak Yanuar Peruswita, yang merupakan anggota Dewan Redaksi Pikiran Rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebesar Indonesia, jika ada politisi yang mampu menembus lintas aliran dan generasi, maka dia adalah Profesor Dr. Yudi Krisnandi. Saya sengaja mengutip pernyataan Profesor Leonard Sebastian di buku 50 plus Sahabat Bicara Yudi Krisnandi sebagai pembuka catatan saya pada diskusi peluncuran buku Perjalanan Kerja tahun ketiga Dubes RI di Kiev, Profesor Dr. Yudi Krisnandi, SH, ME. Saya punya pengalaman pribadi berinteraksi langsung dengan Kang Yudi, sehingga saya berani menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinannya memang menarik. Kang Yudi sangat cakap berdiplomasi dengan pihak manapun, tidak hanya dengan pemerintahan setempat, tapi juga dengan kelompok-kelompok masyarakat, entitas budaya, pendidikan, dan kelompok usahawan setempat. Membaca kopi Perjalanan Kerja tahun ketiga Dubes RI di Kiev, jelas terlihat bahwa bagaimana pencapaian itu tidak lepas dari performa baik dan kreativitas Kang Yudi. Interaksi bilateral dengan negara
akreditasi Ukraina, Georgia, dan Armenia, baik di sektor pemerintahan, ekonomi, budaya, dan kemasyarakatan berjalan lancar dan membuahkan kerjasama saling menguntungkan, serta kian mempererat hubungan antar negara dan antar budaya. Kang Yudi termasuk pejabat yang rajin, bahkan relatif sering menulis artikel atau opini. Karakter akademisinya sangat kuat. Bahkan bisa dilihat dari bobot tulisannya, baik berupa buku maupun opini yang dimuat di berbagai media mainstream, termasuk di pikiran rakyat. Sepanjang pengalaman saya berkesempatan berkunjung ke luar negeri, atmosfer kekeluargaan di KBRI Kiev sangat terasa, dan itu dibangun oleh Kang Yudi. Untuk ukuran masa tugas duta besar tentang waktu 3 tahun adalah pencapaian yang luar biasa. Yang pasti pencapaian itu didasarkan pada etos dan kinerja yang baik serta kreativitas yang terukur. Wilujeng Kang Yudi. Sebagai sahabat, saya mendoakan agar Kang Yudi selalu sehat dan terus mampu meningkatkan kinerja dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Dan tentunya tadi, doa bahwa nanjur di buana, Kang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber berikutnya kita punya Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsyah Suryadi, Rektor Institut Teknologi Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga karena dalam waktu lebih kurang 3 tahun, kinerja ekonomi perdagangan antara Indonesia dan Ukraina sudah melipat ganda di atas 200%. Ini catatan saya bahwa dari sektor ekonomi, Pak Dubes kita, Prof. Yudi, sudah mengukir suatu prestasi yang luar biasa, yaitu urusan perdagangan di atas 200%. Yang kedua, urusan budaya. Banyak sekali kegiatan yang beliau lakukan, dan juga tadi yang sangat menyentuh buat saya adalah Pak Dubes sudah berhasil membangun miniatur atau duplikat Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah kebanggaan bangsa, maka dengan terbangunnya Candi Borobudur di Ukraina, tentu ini menjadi flag carrier, akan membawa nama harum bangsa dan negara semakin dikibarkan di Ukraina dan tentu di negara-negara sekitarnya. Yang ketiga, dari sektor politik internasional, saya tadi mendengar dari Prof. Yudi bahwa approach beliau kepada kepala negara di negara Ukraina untuk urusan keanggotaan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pun, Dewan Keamanan PBB berhasil juga ditempuh oleh Prof. Yudi dengan approach yang luar biasa. Dan ini buat saya adalah suatu prestasi yang sangat monumental. Dan yang berikutnya adalah banyak kerjasama, khususnya universitas dengan universitas yang dirintis oleh Prof. Yudi. Waktu saya masih menjabat Rektor ITB pun, alhamdulillah berkat dukungan Profesor Yudi, Pak Dubes kita, ITB berhasil membuat MOU dengan beberapa universitas di Ukraina, dan ini juga kontribusi yang tidak bisa kami lupakan dari sisi sektor akademik. Dan yang lebih penting lagi, Prof. Yudi membuat buku, dan buku ini adalah bagian daripada sarana knowledge management. Bukan hanya untuk para penerus Prof. Yudi nanti, tapi juga untuk para pimpinan KBRI di seluruh dunia, bahwa buku-buku yang dicatatkan dari hasil kinerja sekian tahun adalah buku yang penting untuk dijadikan akumulasi knowledge untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk narsum berikutnya, kami mohon perkenannya Bapak Jasa Pinaragusti untuk memberikan sambutannya, Pak. Pak Jasa ini adalah calon konsul kehormatan Ukraina untuk wilayah Jawa Barat. Beliau juga sering bolak-balik ke Ukraina untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan antara Indonesia dan Ukraina. Kepada Pak Jasa, kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Yudi yang telah mengundang saya di acara peluncuran buku ini. Dan beliau juga yang mengusulkan saya untuk menjadi konsul di Ukraina. Dan alhamdulillah bahwa pihak Ukraina sudah mengabulkan itu.
dan mengabulkan bahwa saya sudah ditetapkan bahwa saya sebagai konhor Ukraina dan sudah dikirimkan suratnya ke Kemlu di Indonesia. Jadi saya tinggal nunggu dilantik saja. Kemarin kita sudah bicara dengan pihak kedutaan, pihak Kementerian Luar Negeri. Kita sedang nunggu kapan dilantiknya setelah COVID ini selesai. Semoga setelah Pak Yudi selesai di Ukraina, setelah kembali ke Indonesia, dan kita berharap Pak Yudi jadi seseorang di Jawa Barat. Kami yakin, kita yakin semuanya bahwa Pak Yudi ini sangat luar biasa. Dari mulai aktivis sampai politikus, dan yang terakhir sekarang sampai menjadi diplomat. Itu mungkin yang saya rasa bahwa Pak Yudi itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depan ini Pak Yudi masih banyak membantu bangsa dan negara ini, sesuai tadi yang dibicarakan oleh Pak Prof. Saidiman. Pengalaman yang saya alami, saya diangkat konhor oleh Menteri Luar Negeri Ukraina. Dan yang sangat saya buat bangga di sana, pada saat saya ketemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina, dia itu membicarakan masalah Pak Yudi. Pak Yudi ini orangnya sangat aktif dan sangat banyak membantu hubungan antara Indonesia dan Ukraina. Apresiasi saya ke Pak Yudi sangat luar biasa, dan saya pun sangat berterima kasih ke Pak Yudi karena selama ini Pak Yudi juga membimbing saya untuk dan mendorong saya untuk menjadi konhor di Ukraina. Semoga Pak Yudi terus ke depannya nambah sukses, Pak, dan dalam peluncuran buku ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai pedoman oleh duta besar yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita mendapat kehormatan juga dengan kehadiran tokoh nasional kita, Bapak Fadlizon, Bapak Haji Fadlizon SS MSc. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua BKSAP di DPR. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya. Ada juga yang masih siang, mungkin di berbagai wilayah. Saya pertama ucapkan selamat kepada Pak Yudi atas peluncuran bukunya. Saya cukup familiar dengan Ukraina karena saya datang termasuk anggota DPR waktu itu, saya masih wakil ketua DPR tahun 2017. Pak Yudi baru 2 minggu di Kiev ya, belum ada kredensial. Saya sudah ikut datang di situ dan ikut menyaksikan waktu itu langkah-langkah awalnya, termasuk membuat sebuah taman Indonesia dan miniatur. Dan kemudian secara berkala dalam tugas saya sebagai wakil ketua DPR, saya juga beberapa kali ke wilayah akreditasi Pak Yudi, baik di Georgia 2 kali, di Ukraina kalau tidak salah jadi 3 kali, dan juga di Armenia. Menyaksikan beliau sangat energik dan sangat native gitu, going native ke wilayah-wilayah yang mungkin tidak terlalu banyak dikunjungi oleh duta besar lainnya, misalnya sampai ke Kharkiv, ke Odessa. Saya melihat bahwa Ukraina ini adalah sebuah negara yang berada di dalam satu situasi unik gitu, karena memang politik domestiknya itu adalah politik yang sangat terbelah, dan kita melihat berkali-kali kejadian di sana merupakan power struggle yang relatif sama gitu. Dan hubungan antar parlemen dari kedua negara juga cukup bagus. Di sana ketua kerjasama Indonesia-Ukraina, parlemennya itu Oleg, ya, juga orang yang sangat familiar dan sering datang juga ke Jakarta. Lalu juga bentuk diplomasi lain yang saya kira dijalankan oleh Pak Yudi, excellency di sana ya, itu juga saya kira menarik karena banyak mempunyai hubungan-hubungan personal dengan anggota-anggota parlemen, dengan tokoh-tokoh eksekutif, menteri dan sebagainya.
yang saya kira itu sangat memudahkan misi dari diplomasi Indonesia di 3 negara ini, bekas Soviet ya. Saya melihat bahwa bagaimanapun negara-negara ini mempunyai potensi yang besar untuk berhubungan dengan Indonesia di berbagai bidang, termasuk di bidang perdagangan. Ukraina juga penghasil gandum sebenarnya, dan Ukraina juga mengekspor gandum ke Indonesia, dan komoditas-komoditas lain yang menarik itu seperti ya di bidang pertanian dan seterusnya. Cuma mungkin karena jaraknya jauh, agak sulit ya. Saya melihat misinya Pak Yudi di sana selama 3 tahun ini sebuah misi yang berhasil, dan banyak terobosan-terobosan yang dilakukan, termasuk di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan kan mungkin juga sudah dirintis dari sebelum-sebelumnya oleh duta besar sebelumnya, tetapi saya kira banyak peminat dari kajian Indonesia, bahasa Indonesia. Di sana juga saya lihat ada Pak Prabowo Himawan ya, yang menjadi ketua jurusan dari studi Indonesia di universitas. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal, apalagi kemudian pengalaman-pengalaman ini dibukukan. Saya setelah masa tugasnya selesai, itu membukukan pengalaman-pengalamannya. Jadi tidak lagi mengulang diplomasi dari nol gitu. Dan mereka tahu siapa yang harus dihubungi, stage-nya sudah sampai di mana hubungan dengan Ukraina itu, apa yang menjadi pending matters ya, apa yang menjadi hal-hal yang tertunda dari kaitan kerjasama itu, mungkin bisa ditindaklanjuti, bisa di follow up oleh duta besar berikutnya. Jadi ini adalah satu contoh yang sangat baik yang dilakukan oleh saudara Yudi, oleh Pak Yudi, yang mudah-mudahan diikuti oleh duta besar lain ya. Dan saya kira PR bangsa kita ini masih begitu besar, begitu banyak ya. Selamat Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Dengar Bu ya? Ya Pak, kedengaran Pak. Damang, Prof. Alhamdulillah, Damang, Kang Nunu. Alhamdulillah, Pak Esto. Prof, singkat saja Prof. Tadi beberapa pembicara itu mendoakan dan menantang nih sebenarnya. Siapkah Prof untuk menerima tantangan itu? Karena tantangan ini sebenarnya udah lama nih ya muncul. Kapan Prof berkiprah lagi di orbit kepemimpinan nasional? Mungkin tidak menjadi posisi yang sudah, tapi tentunya posisi yang lebih tinggi. Itu aja panginten Prof. Hatur nuhun, wilujeng Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah setelah sekembalinya saya nanti selesai tugas sebagai duta besar kembali ke Ukraina, saya akan melaksanakan amanah perjuangan yang tadi disampaikan oleh senior kita Pak Saidiman Suryo Hadiprojo, dan saya juga akan meneruskan amanat dan pesan-pesan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, Pak Yanwar, Profesor Kadarsa, Profesor Ibnu Hamad, Dr. Jasa Pinanti Gusti, sahabat saya Fadlizon, dan lain-lainnya. Perjuangan masih sangat panjang menuju Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, demokratis, dan berketuhanan harus tetap kita wujudkan, dan insya Allah saya akan menjadi bagian penting dalam proses perjuangan bangsa ke depan. Terima kasih dari saya kembalikan kepada Bu Erna. Terima kasih Pak Dubes. Kita langsung masuk ke acara puncak kita hari ini, yaitu peluncuran e-book perjalanan tahun ketiga Dubes RI di Kiev, Profesor Dr. Yudi Krisnandi SHME. Kami persilakan kepada Pak Dubes. Silakan Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang telah memberikan sambutannya, yang telah memberikan pandangannya, yang juga sudah menuliskan pesan-pesannya. Kami dari Kedutaan Besar Republik Indonesia yang merangkap Georgia dan Armenia berkedudukan di Kiev mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian dan doanya, dan pesan-pesannya sudah kami catat. Kehadirannya mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kita semua,
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami luncurkan secara resmi Electronic Book Perjalanan Kerja tahun ketiga Dubes RI di Kiev. Saya dan seluruh jajaran KBRI mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan buku ini e-booknya kita luncurkan sekarang karena situasi memang tidak memungkinkan. Kalau situasi memungkinkan, kita launching seperti biasa di Aula Pikiran Rakyat, ini di tempatnya Kang Nunu dan Kang Yanwar. Karena situasi tidak memungkinkan, kita tanpa mengurangi maknanya, kita luncurkan electronic book pada hari ini. Dan untuk hardware bukunya sedang kami cetak, dan Ibu Erna tentu sudah menuliskan nama-nama sahabat-sahabat kita dan tokoh-tokoh kita. Sekiranya nanti Pak Safrijar Rambe ini yang bertanggung jawab dalam pencetakan ini sudah selesai, bisa mengirimkan kepada saudara-saudara sekalian. Namun setidaknya dengan diluncurkannya electronic book perjalanan 3 tahun kerja Dubes RI di Kiev, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian bisa mencetaknya sendiri. Sekali lagi, terima kasih. Semoga buku ini memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perjalanan pembangunan nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya meng-acknowledge juga beberapa senior kami di sini. Ada Pak Dubes Jawari Oratmangun, ada juga Pak Dubes Andi Rahmianto, dan Ibu Wahyu Harsetiati, mantan Konjen RI untuk Frankfurt. Dan kepada Bapak Ibu semua, jika ingin mengunduh bukunya sudah tersedia, silakan di bagian grup chat sekitar 25 MB, silakan diunduh. Jika yang menggunakan HP bisa menghubungi kami untuk memperolehnya via WA. Sudah ya Pak? Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semua atas partisipasinya dalam acara kami ini. Dan sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Selamat ulang tahun, semakin sukses. Selamat ulang tahun Pak Dubes. Salam. Sampai ketemu di Indonesia. Makasih. Terima kasih, selamat ulang tahun Pak Dubes. Karena terima kasih sudah diterima bukunya. Prof. Kadarsa, terima kasih. Ulang tahun Pak Dubes. Pak Johari, terima kasih. Bukunya di Pak Dubes Pak Yudi, juga buat semua yang hadir. Ke Cirebon lagi Apita. Ini ada Pak